Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para adik-adik sekalian, para peserta seminar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya, insyaallah pada kesempatan pagi yang cerah ini, insyaallah waktu yang berkah ini, kita akan membahas ya bagaimana manajemen waktu pemuda dan mahasiswa ya. Gambaran secara umumnya ya, teman-teman sekalian ya, adik-adik, dahulu saya juga seperti kalian ya, mahasiswa, belajar, ujian, UTS, ujian akhir, tugas, kehidupan kampus, ya, masa muda, cinta, tertarik lawan jenis, ya, galau, alay, semua sudah. Sekitar berarti sekian belas tahun yang lalu ya, saya juga sama seperti kalian merasakan mahasiswa, gelora, pemuda, cita-cita kuat, himmah tinggi, ingin diperhatikan, ingin eksis, ingin menunjukkan ini gue, ini saya. Itu adalah jiwa-jiwanya pemuda. Terlebih kita khususkan di lingkungan kampus. Berbeda jika kita berbicara mungkin lingkungan pondok pesantren ya. Lingkungan pondok pesantren di kampus ya, gambarannya kurang lebih seperti yang kita paparkan ya. Dan pemuda ya, pemuda ini Masya Allah sangat diperhatikan dalam Islam. Sangat diperhatikan dalam Islam. Jadi pemuda usia kita ini sekarang benar-benar usia yang dipertanggungjawabkan ya. Diperhatikan benar-benar dalam Islam. Oleh karena itu pemuda Islam harus benar-benar manfaatkan waktunya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta tus'ala an arba'." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat, di pengadilan yang seadil-adilnya di depan Allah, di hadapan seluruh makhluk, sampai ditanya 4 perkara. An umriha fima afnah, an syababiha fima ablah, an maliha aina iktasabat wa fima anfaqah, an ilmiha madza amila bihi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama 4 perkara tersebut, masa muda, umurnya, untuk apa digunakan umurnya. Yang kedua, an syababiha, masa mudanya, dikemanakan, dihabiskan masa mudanya. Yang ketiga, harta, 2 pertanyaan, dari mana didapatkan, untuk apa dipakai. Yang ketiga, dari ilmu, apa yang sudah diamalkan dari ilmunya. Nah sekarang kita perhatikan pertanyaan yang kedua apa? An syababiha, masa mudanya. Padahal yang pertama ditanya adalah umurnya. Umur itu kan mencakup usia muda. Umur manusia dari mana? Dari lahir, kecil, jadi balita, baru jadi pemuda alay ya. Pemuda zaman now. Nah, terus jadi tua ya. Baru lolita, lolos 50 tahun.
Yaitu kan umur manusia. Ditanya umurnya, ketika ditanya umur, yang ditanya apa juga? Pastikan usia muda ditanya ya. Tetapi pertanyaan kedua, syabab ditanya lagi. Artinya apa? Masa muda kita dipertanggungjawabkan 2 kali. Maksudnya adalah takkid, penekanan. Artinya usia muda kita ini waktunya akan benar-benar ditanya di pengadilan yang paling adil. Kalau kita membaca penjelasan hadis-hadis, bagaimana di pengadilan Allah yang seadil-adilnya ditanya nanti. Ditanya, waktu ini, detik ini kamu melakukan ini. Waktu ini, detik ini kamu melakukan ini. Itu pengadilan yang tidak bergeser kaki kita sampai selesai. Bahkan di beberapa riwayat, ya Allah sebutkan di sekian, detik sekian dipertanggungjawabkan setiap waktu kita. Terlebih masa muda. Detik sekian kamu begini, kamu main game misalnya, main game dan sebagainya, detik sekian ditanya. Kemudian hamba tersebut mengatakan, benar ya Allah. Ditanya, bukankah begini? Benar ya Allah. Ditanya lagi, benar ya Allah. Nah, maksudnya hamba tersebut mengatakan, iya Allah, benar. Artinya dia tuh mengakui, dan penjelasan ulama dia mengatakan benar Allah, benar. Itu maksudnya dia mengakui dengan maksud supaya stop. Maksudnya begini, ya Allah, benar semuanya Allah, benar semuanya. Tidak usah disebut lagi gitu maksudnya. Allah begitu nanti. Allah sebutkan, bukankah di sekian detik sekian engkau begini. Iya Allah benar. Bukankah di sekian kamu begini. Oh, iya Allah benar. Itu maksudnya supaya stop diucapkan. Karena kita apa? Malu mempertanggungjawabkan usia kita di hadapan seluruh makhluk. Kan malu banget ya. Masya Allah ya. Aktivis kampus terlihat soleh, jenggot tipis, ganteng, Masya Allah ya. Di depan terlihat soleh, kemudian di pengadilan dibongkar sama Allah. Bagaimana malunya kita? Oleh karena itu, masa muda, masa yang benar-benar diperhatikan dalam Islam ya. Musuh terbesar bagi pemuda adalah kekosongan waktu. Yang paling besar bagi pemuda. Jadi pemuda kita ini waktunya kosong. Ini sumber kerusakan pemuda kita ini. Coba kita lihat ya. Teman-teman yang pemuda-pemuda yang melakukan hal yang macam-macam ya, ngebut-ngebutan di jalan, kemudian nongkrong-nongkrong, tubuhnya dipermak macam-macam ya, rambut dicat warna-warni, kemudian pasang anting, bahasanya apa ya? Piercing. Tinde, piercing ya, piercing di telinga ditinde, hidung ditinde, lidah tinde. Lidah juga ditindih, tinggal mata yang belum. Semua ditindih, dicat rambut. Itu sebenarnya kenapa? Pemuda kenapa? Itu karena pemuda ingin mencari perhatian. Di usia muda kita ini, semua berjiwa bergelora. Masa-masa mencari eksistensi dan masa-masa mencari perhatian. Oleh karena itu, kalau tidak diisi dengan waktu yang positif ya, waktunya kosong pemuda pasti diisi dengan negatif. Kenapa mereka ngebut-ngebutan di jalan, melakukan hal-hal aneh, melakukan hal-hal tidak bermanfaat? Karena waktunya kosong. Tidak dimanfaatkan pemuda. Bersama dengan kesendirian ya. Sendiri sakit ya. Sendiri ya, belum ada teman. Jadi pemuda ini bahaya kalau waktu kosong. Tidak ada rencana, tidak ada kegiatan, bahaya bagi pemuda.
Kalau kita yang sudah nikah ya, nikah ini waktu kosong ya banyak ya, main-main dengan anak, main-main dengan istri. Di rumah macam-macam lah ya, main-main apa dan sebagainya. Nah kalau pemuda sepi itu gimana tuh? Di kamar kos, sepi, sendiri, tidak ada kerjaan. Ya, tidak ada kerjaan pokoknya. Itu ngapain? Ya, pasti diisi dengan hal yang positif. Sehingga pemuda ini bahaya ya. Tidak ada kegiatan. Ya, bro lagi ngapain? Nggak ada kerjaan nih, nganggur ya. Yuk bakar rumah aja yuk. Biar rame, kan begitu pemuda. Karena ada kerjaan, kosong waktunya. Ya, nongkrong-nongkrong di jalan, ya, nggak ada kerjaan. Akhirnya lihat-lihat ya apa yang bisa dikerjaan, yang seru, yang bikin heboh, yang membuat orang perhatian sama kita. Kita pengen menunjukkan eksistensi. Orang-orang biar tahu ini loh gue, ini loh saya. Apalah kita buat heboh dan sebagainya. Ini pemuda. Ya. Sehingga Ibnu Qayyim membuat kaidah yang sangat bagus mengenai pengaturan waktu. Wa nafsuka in asghaltaha bil haqqi wa illa asgharatka bil batil. Yang namanya jiwa kalau tidak disibukkan dengan hal-hal yang hak, yang positif, pasti disibukkan dengan hal-hal yang negatif atau batil. Itu sudah jadi kaidah. Jadi kalau tidak diisi dengan hal positif, pasti negatif. Itu kaidah mengisi waktu yang kita harus ingatkan. Seorang pemuda tidak boleh kosong waktunya. Tidak ada rencana, tidak ada impian, tidak ada masa depan, tidak ada himmah aliyah. Pemuda itu harus benar-benar diisi. Ya, kalau tidak diisi, sekarang aja ya teman-teman sekalian. Teman-teman sekiranya ini hari libur ya, masih libur atau masuk? Enggak. Oh masuk ya? Masuk. Oh kalau UGM 5 hari kerja, Sabtu libur ya. Enggak apa-apa, teman-teman sekalian ya. Sekiranya pagi ini, detik ini, teman-teman tidak berada di sini. Ya, teman-teman tidak berada di sini. Teman-teman ada yang di kos, ada yang di mana? Kira-kira ngapain di kos? Sekiranya pagi ini tidak berada di sini. Ya, pasti di kos ya atau di mana ya? Kira-kira ngapain di kos kira-kira teman-teman sekalian? Tidur. Kebanyakan tidur kayaknya Ustaz. Tidur, masya Allah. Jangan salah, ada yang belajar kok. Ya, belajar update status ya. Belajar update status. Ini pemuda sekarang ini rajin banget update status ya. Rajin ya. Rajin, tapi Ustaz. lupa mengupdate status diri, jomblo terus. Ya Allah. Ya, jadi ini gambaran secara umum ya dari kajian kita ya. Intinya poinnya adalah ya, pemuda ini dalam Islam masa muda dipertanggungjawabkan 2 kali. Maksudnya ditakkid. Hati-hati, benar-benar dipertanggungjawabkan. Jadi hati-hati waktunya pemuda, jangan sampai sia-sia. Yang kedua, ya jangan sampai pemuda waktunya kosong. Tidak ada kerjaan, tidak ada impian dan tidak ada perencanaan. Baik Ustaz, sedikit menarik tadi Ustaz masalah pemuda sekarang ini rajin update status. Iya. Wah. Jadi pengen tahu Ustaz, kan waktu ini sebetulnya singkat gitu ya Ustaz ya. Nah, sedangkan saat ini dengan kemajuan teknologi ya Ustaz, dan kemajuan zaman, sepertinya memang lebih banyak waktu itu menggunakan gadget. Iya. Baik itu sosmed, kemudian ya sosmed lah, pindah dari satu sosmed udah selesai sosmed lain, sosmed yang lain balik lagi ke sosmed yang sebelumnya gitu loh Ustaz. Kadang itu memang sangat menyita waktu dan gaya hidup juga Ustaz, nongkrong di mana gitu. Nah, kalau untuk hal-hal seperti itu gimana Ustaz supaya teman-teman yang di sini bisa memanage waktunya dengan baik untuk menghindari hal-hal yang tidak baik yang ada di sosmed dan gaya hidup? Iya. Iya, boleh Ustaz. Iya, memang kita berada di zaman now ini ya, internet, sosial media ya. Apalagi pemuda ya. Sosial media ini tidak hanya menjadi fenomena di kalangan para pemuda ya. Jangan salah, orang tua juga tidak mau kalah ya. Orang tua tidak mau kalah juga ya. Nenek-nenek, ya ibu-ibu, emak-emak dan sebagainya, sosial media juga ya.
Ini sudah jadi kebutuhan ya. Sehingga zaman sekarang ini itu kebutuhan jadi 4 ya. Sandang, pangan, papan, satu lagi casan. Nah, satu lagi. Ini kebutuhan primer ya. Casan tahu ya? Charger HP, casan gitu. Ini kebutuhan primer sudah ya. Pergi ke kamper, kita pergi, baterai tinggal 5%, lupa bawa power bank, Masya Allah. Ini kayak sepi dunia ya. Ya, HP ndak ada di tangan itu sepi ya, kayak apa namanya, kayak berada di hutan belantara ya. Sepi. Jadi udah kebutuhan pokok manusia. Menjadi kebutuhan primer HP ini ya. Semua kalangan ya, ndak hanya pemuda saja. Nah, terlebih para pemuda ya, di zaman sekarang ya, zaman now ini sosmed ya. Memang sudah menjadi kebutuhan primer ya, komunikasi ya, kemudahan-kemudahan dan sebagainya dengan sosial media. Ibaratnya sosial media ini ya pedang bermata dua ya. Dia bisa bermanfaat dan bisa tidak bermanfaat. Tapi umumnya tidak bermanfaat, apalagi pemuda di zaman sekarang ya. Pemuda di zaman sekarang harus bijak menggunakan sosial media. Kuncinya adalah jika ingin terkait mengatur waktu sama sosial media, kuncinya jangan sekali-kali membuka sosial media, sosmed sebelum mengerjakan tugas. Ini terkait antara membagi waktu terkait dengan sosial media. Ini kuncinya, dan alhamdulillah saya pun menerapkan ya. Jangan sekali-kali kita buka sosial media terkait sebelum mengerjakan tugas. Ini yang pertama. Contoh misalnya ya, kita mau belajar ya, besok mau ujian, mau UTS atau mau macam-macam ya, ujian, kerjainkan tugas dan sebagainya. Itu jangan sekali-kali kita buka sosial media. Kita belajar, di depan kita buku, di sebelahnya apa? Handphone. HP. Kita belajar buku kan, baca buku. Ini sudah apa namanya? Karena sudah buka sosial media dulu kan. Nah, ini kita baca buku. Baca buku, sebelah kanan kita ada apa? Ada HP. Baca sebentar, ini sudah galau ini ya, pengen lihat ya. Apa sih ya, pengen nyetatus tadi ya, buat status ya. Gue sedang belajar nih, besok UTS ya, belajar. Galau, kira-kira yang komen siapa ya? Aduh. Jadi baru buka buku 5 menit langsung buka HP lagi, Masya Allah ya. Komentar, iya nih bro, insya Allah sedang ngapal, sedang berjuang, selamat ya, good luck dan sebagainya. Habis itu buka HP lagi, ya, baca buku lagi, ya. Habis itu buka apa namanya, cemas lagi, kira-kira dia balas komentar apa ya, buka lagi ya. Kemudian baca buku lagi, akhirnya bukunya 5 menit ya, sosmednya 1 jam. Jadi jangan sekali-kali membuka sosial media sebelum mengerjakan tugas. Ada trik bagus ya, trik bagus supaya ketika kita belajar, ketika kita mengerjakan tugas, supaya tidak terpengaruh dengan sosial media. Trik bagusnya, jadi ketika belajar, jam belajar itu HP itu taruh di tempat yang tidak terjangkau. Ya, taruh di tempat yang tidak terjangkau. Ketika sedang belajar, sedang mengerjakan tugas depan laptop, taruh di tempat yang tidak terjangkau HP tersebut. Jangan di sebelah kanan, di sebelah yang bisa dijangkau oleh tangan. Pasti nanti diambil. Iman tidak kuat. Pasti diambil. Caranya kerjain tugas, duduk di meja misalnya, baca bukunya, buka file di laptop, ya, itu HP taruh di kamar mandi, taruh di loteng, atau taruh di mana. Insya Allah tidak akan keambil. Kalau HP tersebut di sebelah meja, keambil tidak? Lagi baca buku ada HP di sebelah, diambil tidak HP-nya? Diambil, tidak kuat, iman tidak kuat. Ya, jangankan di meja, kita taruh di masih satu ruangan, HP tersebut masih di apa namanya, masih di sebelah atas lemari atau apa, kita ambil. Ya, jadi ini cara mengatur ya, mengatur. Karena zaman sekarang, Masya Allah, pemuda sosial media ini, ya, menjadi hiburan paling baik bagi para pemuda. Ya, banyak godaannya, membuang-buang waktu di sosial media. Ya, kadang-kadang kita habis waktu kita ya. Di sosial media itu habis. Saya pun kadang-kadang ya bisa dibilang alhamdulillah ya, untuk sosial media itu waktunya sangat jarang. Karena saya tahu lebih banyak membuang waktunya sosial media ya. Kita melakukan chat-chat yang apa namanya,
kadang-kadang chattingnya yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Oleh karena itu kadang-kadang banyak yang protes ya, saya itu kalau WhatsApp nanti malam baru dibalas semuanya. Ya, jarang buka WhatsApp, apalagi komentar di sosial media ya, itu sering posting tidak pernah balas komen ya, kadang-kadang dimarah ya, karena memang waktu untuk itu tidak ada waktu itu ya, lebih banyak. Kemudian teman-teman sekalian ya, kalau bisa lagi dijadwalkan buka sosmednya kapan ya, jangan ini, karena benar-benar menghabiskan waktu sosial media ini, lalai. Kadang-kadang kita buka, kadang-kadang kita cuma hanya ingin baca aja ya, hanya ingin baca sebentar, scroll, tiba-tiba ada berita unik baca, tiba-tiba ada masalah politik baca lagi, masalah ini, yang itu semua berita-berita yang kadang-kadang tidak bermanfaat. Bahkan kadang-kadang ilmu yang menarik tapi tidak bermanfaat bagi kita. Ada ilmu tersebut menarik ya, ilmu tersebut menarik ya, kita buka Instagram juga, kita itu ilmu menarik, tetapi apakah bermanfaat bagi kita? Yang kadang-kadang tidak kita berbicara yang ilmu saja tapi kadang-kadang tidak bermanfaat. Misalnya tentang bagaimana proses pembuatan ini, masya Allah ya, canggih gini. Tetapi kadang-kadang itu kita manfaat untuk kita apa? Kita terapkan tidak, kita lakukan tidak, hanya sekedar menjadi wawasan dan bacaan yang menyenangkan saja. Tapi hakikatnya tidak bermanfaat. Buka-buka lagi, ikutin ini, ikut komen, ikut ini, akhirnya waktu habis. Nah, seorang pemuda makanya ini harus bijak bersosial media. Ya, karena ini yang menghancurkan waktunya pemuda ya, sosial media ini benar-benar diatur, benar-benar harus dimanfaatkan. Dan kuncinya adalah semakin tinggi cita-cita kita, semakin sedikit waktu buat bersantai-santai. Itu aja udah. Jadi semakin tinggi cita-cita kita, semakin sedikit waktu untuk bersantai-santai dan sebagainya. Ya, insyaallah. Mudah. Dan jadi seperti itu tuh, treatmentnya untuk sosial media sudah boleh diterapkan mulai hari ini sampai ke depannya nanti ya. Baik Ustaz, satu lagi Ustaz sebelum kita lempar ke Fuad, mungkin ada yang nanya. Kalau boleh tahu Ustaz kan juga mahasiswa, ya kan? Dan pengen tahu kalau ngelihat mahasiswa zaman sekarang ini atau pemuda-pemuda zaman now ini Ustaz, sebetulnya itu soal mahasiswa itu jadwalnya memang padat dengan aktivitasnya atau mereka memang sok sibuk aja supaya dibilang mahasiswa gitu Ustaz? Sebenarnya kalau aku memandangnya yang ngelihat mahasiswa zaman sekarang ini seperti apa Ustaz? Iya, tentang mahasiswa ya, alhamdulillah ya, saya juga pernah jadi mahasiswa, apalagi katanya mahasiswa kedokteran ya. Mahasiswa kedokteran sejak zaman saya dulu identik dengan pertama buku tebal, kacamata tebal, orangnya bungkuk, kuper, kalau ngomong kurang nyambung. Itu mahasiswa kedokteran ya. Bener enggak? Ada yang kedokteran di sini? Ada ya? Nah itu ya, jadi memang katanya waktunya sibuk dan sebagainya ya, belajar banyak dan memang banyak ya, hafalannya memang banyak. Hafalannya banyak dan memang hafalannya harus kuat ya, harus kuat ya, apalagi kita dulu belajar anatomi itu belajar hafalannya Masya Allah ya, hafalannya banyak banget. Jadi misalnya kalau dulu kita belajar tulang, ini tulang kita, oh ini tulang tibia, tulang femorus, nama tulangnya doang. Tapi kalau kita belajar rinci, setiap celah-celah tulang tersebut ada namanya, salurannya ada, ininya timbulnya ada, prominens dan sebagainya. Ya, saya dulu ingat ya pas anatomi belajar dulu ya. Jadi kita punya tulang di kaki tersebut ada seperti celah sedikit. Ini ada namanya. Namanya adalah sulcus tendinius musculis flexoris hallucis longi. Nah, ini namanya, nama sulcus doang. Ya, kita hafalkan dulu ya. Nah, dari situ kita tahu gambaran mahasiswa, memang mahasiswa ya punya beberapa kegiatan, tetapi ini gambaran secara umum ya. Mahasiswa kita sebenarnya waktunya cukup banyak sebenarnya. Kalau ada yang mengatakan ya mahasiswa sibuk, itu mohon maaf ya, ini bahasanya sok sibuk mahasiswa ya. Mahasiswa itu waktunya cukup banyak. Mahasiswa waktunya luang ya. Bahkan lebih luang daripada SMA kan ya.
SMA kan belajar terus ya. Mahasiswa kadang sehari kuliah sekali dan sebagainya. Sehingga yang ingin saya tekankan ya teman-teman mahasiswa, para pemuda, itu sangat sayang waktunya itu. Waktunya tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Waktunya tidak digunakan untuk yang positif. Ya. Karena sering kita jumpai ya, coba deh teman-teman ya. Teman-teman misalnya ngajak ya. Misalnya teman-teman di Rohis ya, di sini Rohis namanya ya. Rohis ya namanya. Apa itu, Ustaz? Bidang Rohis ya, bidang kerohanian bukan? Oh iya. LDK. Iya. Rohis ya. Rohis ya, Rohis. Misalnya teman-teman mengajak ya, ini ayo dong kita jadi panitia kajian, kita ngadakan seminar, ngadakan apa, membuat mading, majalah dinding, membuat buletin dan sebagainya. Apa jawabannya? Kadang-kadang gue sibuk gitu ya. Sedang sibuk. Apalagi ini alasan, maaf ya, bahasanya orang Jawa, alasan ngeles ya. Ngeles ini. Ngeles. Nah, alasan ngeles ya. Alasan ngeles mahasiswa sudah semester akhir ya. Afwan ya, sorry, sibuk skripsi. Masya Allah ya. Sibuk skripsi. Sebagian dari teman-teman kita alasannya ini skripsi, jadi kambing hitam, sibuk. Ya, tidak mau lagi melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya, aktivitas ya. Karena tingkatan mahasiswa biasanya gini ya, mahasiswa itu semester 1 masih culun ya. Ya, tahun pertama masih culun, masih apa, sering ke perpustakaan, rajin ngerjain tugas. Ya tidak? Semester 2, ini sudah mulai aktif ya. Sudah menemukan ini, sudah mulai aktif jadi pengurus, jadi apa, mulai aktif dan sebagainya. Semester 3-nya, tahun ketiganya sudah mulai menjadi ketua-ketua biasanya kan, ketua ini sudah mulai aktif, dan semester 4 sudah lepas jabatan. Biasanya begitu ya. Alasannya skripsi. Padahal jika dilihat ya kan tidak tiap hari ngerjain skripsi kan. Ya, pagi ngerjain skripsi, nanti habis makan skripsi lagi, tidak. Jadi mahasiswa benar-benar apa ya, benar-benar sayang waktunya ya. Orang lain melihat mahasiswa itu sepertinya sibuk, padahal tidak. Ini hanya apa namanya, hanya membuat diri sok sibuk aja gitu ya. Ini yang disebut dengan sibuk tapi tidak produktif. Ada orang kelihatannya sibuk, masya Allah, bro kemana aja bro, pergi sana, pergi sini, sana sini, tapi tidak produktif. Ya, jadi mahasiswa ini saya tahu ya, jangan sampai ada alasan mahasiswa, poinnya adalah jangan sampai ada alasan mahasiswa sibuk belajar, sibuk ini, sehingga tidak memberikan manfaat yang lebih. Satu lagi ya, yang namanya mahasiswa, jadilah mahasiswa plus. Mahasiswa plus. Jangan sampai mahasiswa itu ya pergi makan, pergi ke kampus, pulang. Makan, pergi mandi, pergi ke kampus, pulang. Makan, mandi, pergi ke kampus, pulang, itu terus sampai lulus. Ini mahasiswa biasa. Harus menjadi mahasiswa plus. Mahasiswa ya. Ini sayang sekali maksudnya waktu masih mahasiswa, karena mahasiswa ini waktu emas. Waktu emas, golden time-nya kita. Mungkin kalau SMA kan masih cinta monyet, masih tidak stabil ya. Masih belum fokus juga ilmunya kan ya. Ya, masih belajar macam-macam kimia, fisika dan sebagainya. Tapi kalau mahasiswa, ini waktunya sudah cukup, sudah dianggap dewasa, mengatur hidupnya, arah hidupnya kemana, dan sudah jelas saya ini kedokteran, saya ini fisika, sudah jelas. Sehingga sayang sekali masa muda kan masih, kamu kan belum kalau sudah menikah nanti kan sudah kuliah kan, kerja, sudah mulai sibuk. Apalagi punya istri, punya anak, punya keluarga, sibuk lagi. Sehingga mahasiswa ini waktu golden time. Golden time. Benar-benar golden time mahasiswa ini. Waktu yang semua impian harus dicari saat mahasiswa. Karena setelah itu sulit sudah. Waktu sulit. Ya. Waktu sangat sulit. Mahasiswa ya masih bebas, masih ini, tidak ini dan sebagainya. Itu sangat sayang sekali kalau seorang mahasiswa hanya mahasiswa biasa. Bukan mahasiswa plus, artinya sudah datang, pergi kampus, ujian selesai, sampai lulus selesai. Ya, enggak seperti itu. Golden time. Mahasiswa sekarang ya itu harus jadi mahasiswa plus. Artinya apa? Ketika sedang kuliah harus ada nilai plusnya. Contoh ketika mahasiswa meningkatkan organisasi, meningkatkan kemampuan organisasi.
Jadi ketika mahasiswa yang dia punya hobi organisasi, masuk organisasi. Terlebih-lebih itu adalah organisasi dakwah, membantu agama Allah, liyu'liya kalimatullah hiyal ulya, menolong agama Allah, kita ditolong. Ya, intansurullah yansurkum. Kita tolong Allah, agama Allah, Allah tolong kita. Yang punya kemampuan organisasi, hobi masuk. Ya, mengatur dakwah, mengatur seminar, mengatur ini. Dan dalam organisasi itu melatih kemampuan kita, soft skill kita. Karena mahasiswa itu yang diajar hanya hard skill aja. Ya tidak? Cuma kemampuan apa? Menyelesaikan masalah di atas kertas. Ya tidak? Kemampuan menyelesaikan masalah di mana? Di atas kertas. Tetapi kehidupan bukan sebidang kertas yang putih bersih. Dia ada coretannya, ada harus dihapus, harus diremes kertasnya, harus dibuang, ganti baru. Itu kehidupan. Sedangkan mahasiswa kita makanya sangat rugi ya, Masya Allah. Sangat-sangat rugi. Mahasiswa kayak tadi, datang ujian kampus pulang, itu aja. Pertama harus jadi mahasiswa plus ya. Tadi organisasi, belajar organisasi. Dari organisasi tersebut yang bermanfaat, apakah BEM ya? BEM bermanfaat masuk kalau bermanfaat. Kalau enggak usah. Bagi dia. Mengurus agama, mengurus rohis, mengurus ini, itu kemampuan organisasi. Soft skill yang tidak kita dapatkan di kuliah, tidak diajarkan. Soft skill bagaimana kita melobi-lobi orang, mengatur orang banyak. Ini misalnya contoh, misalnya seminar ini kan, ini kan ngatur orang banyak kan, ini ketuanya pusing, pusing Bima ya, pusing. Tetapi disitulah latihannya. Soft skill ya, kita bagaimana berinteraksi dengan orang ya, dengan pembina, itu ada bahasanya, mengatur dan sebagainya. Itu kan soft skill yang tidak didapatkan oleh mahasiswa. Dan ini sangat bermanfaat ketika sudah masuk dunia kerja nanti. Kan sangat mahasiswa tidak diajarin kemampuan ini. Jadi mahasiswa, saran kita, mahasiswa ketika mahasiswa cobalah pegang masuk satu organisasi, belajar interaksi, belajar mengatur orang, manajemen diri, dan dalam situ juga manajemen emosi penting. Mahasiswa jangan jadi biasa aja manajemen emosi. Kan ini ngurus-ngurus ini biasanya ada yang tidak beres kan, ada yang tidak beres. Gimana Bima ya? Saya juga begitu, sempat jadi ketua, sempat jadi ini. Itu kan kita manajemen emosi penting itu loh. Ada yang tidak beres, ada yang ini. Gimana kita dilatih emosi kita, menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Mahasiswa jangan diisi hanya biasa saja ya. Datang, makan, mandi, pulang, kuliah, pulang, selesai. Itu terusnya ujian, lulus. Yang kedua mahasiswa, ya, yang kedua waktu-waktu mahasiswa golden time ini gunakan untuk meraih cita-cita. Contoh misalnya yang punya cita-cita sekolah ke luar negeri. Berarti apa yang harus dicari di zaman mahasiswa ini? Apa yang cari? Kira-kira apa? Kemampuan berbahasa kan? Harus ditarget. Mahasiswa sekarang TOEFL saya harus 550, syarat paling rendah. Ya tidak? Atau kalau enggak TOEFL apa? IELTS ya? IELTS ya. Di bawah tadi TOEFL Akbar ya. Saya baru tahu ya ada TOEFL Akbar. Tak kira takbik Akbar aja. Ada TOEFL Akbar ternyata, Masya Allah. Mahasiswa harus jadi selama mahasiswa ini TOEFL saya 550. Saya mau lanjut ke Inggris 600. Birmingham dan sebagainya 600. Dicari itu masa golden ini. Karena nanti setelah selesai mahasiswa, udah waktunya sulit. Mahasiswa nih golden, makanya sadar nih, harus kita sadarkan ya. Itu contoh saya mau ingin lanjutkan karena saya seorang akademisi. Saya punya cita-cita menjadi akademisi, menjadi dosen, saya harus demikian. Itu dicari. Ya, dicari waktu tersebut. Kemudian juga mahasiswa misalnya dalam rangka supaya karena kita juga seorang muslim ya. Bagaimana nanti waktu saya ya, saya ingin supaya menjadi mahasiswa plus ya. Bagaimana setelah lulus saya sudah hafal misalnya 5 juz Al-Qur'an. Misalnya ya. Atau sudah menghafal hadis arba'in, atau misalnya kalau kita di Jogja itu sudah bisa mengajar bahasa Arab. Saya sekitar semester 4 atau 5 sudah ngajar bahasa Arab ya. Sudah mengajarkan, karena kita belajar di awal ya, sudah mengajarkan bahasa Arab dasar. Kita punya target misalnya sudah bisa dasar-dasar bahasa Arab, sudah hafal. Itu mahasiswa
diisi dengan waktu tersebut. Jangan hanya hanya kuliah saja. Ya, hanya kuliah saja ini sangat-sangat rugi. Waktu golden time digunakan untuk menjadi mahasiswa saja. Cuma pulang membawa gelar saja. Pulang ke daerah masing-masing harusnya bawa macam-macam ya, gelar, bahasa Inggrisnya bagus, TOEFL-nya bagus ya, kemampuan ini dan sebagainya. Itu mahasiswa ya. Jadi poinnya adalah ya, mahasiswa jangan menjadi mahasiswa biasa. Ini adalah benar-benar waktu golden time kita mahasiswa ini, manfaatkan sebisa mungkin insyaallah. Ya. Jadi manfaatkan golden time. Jadi mahasiswa plus gitu ya. Ya, insyaallah. Baik, kita buka pertanyaan dari Afan, silakan. Satu. Nanti tolong panitia Afan ditandai untuk yang bertanya, karena nanti akan diberikan hadiah buku. Silakan, ada? Oke. Boleh disebutkan mungkin dari kampus mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Medan Area ingin bertanya, bagaimana cara mengisi waktu ketika merasa bosan dengan rutinitas kampus agar tidak lari ke sosial media? Terima kasih. Ya. Baik. Iya, bagaimana cara mengatur waktu ya, agar tidak lari dari sosial media. Cara kita mengatur waktu ya, manajemen waktu berarti ya. Sebenarnya masalah manajemen waktu ya, membagi waktu yang paling itu sebenarnya adalah masalah cinta dan masalah prioritas. Masalah mampu memanajemen waktu, membagi waktu ya. Waktu-waktu ini nanti jam sekian belajar, nanti jam sekian begini, nanti jam sekian begini. Ya, paling pertama, paling dasar manajemen waktu itu hanya masalah cinta dan prioritas. Kalau kita sudah cinta dulu, senang, menikmati, suka dan memprioritaskan, waktu itu pasti ada. Itu dulu. Ya. Waktu itu pasti ada. Kalau kita sudah apa? Cinta, senang dan sebagainya. Ini dasar paling pertama, kemampuan manajemen waktu. Ya. Cinta dulu. Kalau sudah cinta, waktu tersebut pasti ada. Ya. Waktu tersebut pasti ada. Jadi contoh misalnya. Contoh ya. Ya, karena ada yang bertanya-tanya kan, bagaimana sih bagi waktunya ya, nanti malam misalnya paginya belajar, terus nanti kursus bahasa Inggris, kemudian nanti mungkin kursus mengambil kelas bahasa Arab, kemudian mengambil tahsin ya, memperbaiki makharijul huruf ya, agar menjadi imam yang baik nanti kan. Jadi imam ya Mas ya. Bagaimana caranya? Caranya memang dasarnya dulu cinta dulu. Harus cinta. Kalau tidak ada bagi waktu. Kalau tidak cinta, tidak prioritas, waktu itu tidak ada. Contohnya teman-teman sekalian, besok pagi ada ujian akhir besok pagi ya. Malamnya ada final Liga Champion. Nah, buat laki-laki misalnya, final Liga Champion ya. Malamnya, bukan malam sih, biasanya kan apa? Dini hari ya. Kira-kira teman-teman bisa bagi waktu tidak? Bisa tidak bagi waktu? Bisa tidak? Oh, pasti dibagi waktunya. Karena besok ujian, berarti saya belajarnya pagi-pagi. Belajar cicil. Ya. Cicil ya, pagi-pagi cicil bagi waktunya. Pagi-pagi belajar, kemudian nanti siang tidur dulu biar nanti malam bisa enak, kemudian nanti belajar lagi. Habis itu nanti jam 8 tidur cepat supaya bangun nanti ini nonton final Liga Champion, baru setelah final Liga Champion sholat subuh, tidur sebentar, belajar sebentar, baru ujian. Bisa tidak dibagi waktunya? Bisa. Sekarang kita tanya lagi, ada orang yang kuliahnya tamat tetapi membaca serial komik juga tamat. Ada tidak? Mulai dari komik One Piece, Dragon Ball yang paling baru, kemudian macam-macam. Bisa tamat tidak? Kuliah tamat, baca komik juga tamat. Bisa tidak? Bisa. Ada waktunya? Ada. Perempuan juga begitu, kuliah tamat,
serial film Korea tamat juga? Ada waktunya untuk dibagi? Ada. Ya. Waktunya ada untuk dibagi? Ada. Kenapa dia bisa bagi waktu? Karena dia cinta, suka. Jadi masalah membagi waktu ini masalah prioritas saja dan masalah cinta. Kalau kita sudah cinta, waktu itu pasti ada dan diusahakan ada. Ini yang paling pertama ya. Jadi teman-teman sekalian ya, kalau ingin bisa membagi waktu, kita harus menimbulkan rasa cinta dulu. Ini paling pertama. Cinta dengan bahasa Arab ya. Cinta bahasa Arab, bahasanya umat Islam. Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul lughatal arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Belajar bahasa Arab. Ini merupakan bagian dari agama kalian. Supaya kita memahami surat cinta dari Allah, Al-Qur'an. Ya, ketika kita membaca Al-Qur'an, kita paham, kita senang, kita tahu artinya. Ya, ini baca Al-Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an nadanya sedih terus ya. Nadanya sedih terus, oh ya Allah, nadanya sedih. Padahal sedang membaca tentang ayat-ayat bidadari, ya Allah. Kok sedih? Harusnya semangat gitu ya. Kan dari awal sampai akhir tuh nadanya kan ada yang sedih terus kan ya. Sedang baca ayat bidadari, kok sedih gitu ya. Ya. Jadi demikian ya. Teman-teman sekalian, harus ada rasa cinta dulu. Ya, ada rasa cinta. Kemudian yang kedua, ya, kita harus merencanakan. Kita harus merencanakan waktu itu. Ya. Dan ini perintah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullah faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah apa yang akan kalian kerjakan esok hari. Faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. God, besok. Perhatikan apa yang engkau akan lakukan esok hari. Ini perintah dalam Al-Qur'an. Sehingga yang namanya seorang muslim, apalagi pemuda apalagi ya, belum berkeluarga, masih jomblo, jojoba ya, jomblo bahagia, jovisa, jomblo fisabilillah. Yes. Ini harus punya target waktu, rencana besok mau ngapain. Faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi seorang mahasiswa pemuda malam harinya, besoknya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan tidak ada waktu kosong. Besok pagi bangun sholat subuh ya. Setelah sholat subuh ya, saya menghafalkan beberapa ayat Al-Qur'an. Ya, kemudian siap-siap berangkat ke kampus. Kuliah jam 8 sampai jam 10. Ada waktu kosong jam 10 sampai jam 12 karena jam 12 praktikum misalnya. 2 jam tersebut mungkin saya rapatlah atau menyicil hafalan hafalan istilahnya hafalan arba'innya, atau nanti saya berkunjung ke rumah teman jam 12 praktikum sampai jam 3 sholat asar. Setelah itu sholat asar saya ada jadwal belajar bahasa Arab, ambil kursus bahasa Inggris. Baru nanti maghrib saya pergi kajian. Setelah maghrib sampai isya saya mungkin main-main ke rumah teman, tanya-tanya tugas dan sebagainya. Setelah itu saya jam 9 sebelum tidur saya belajar. Jadi seorang muslim, apalagi pemuda masih jomblo, malamnya harus tahu besoknya ngapain. Sejak membuka mata sampai menutup mata kembali sudah ada, teng sudah ada. Perintah Al-Qur'an ini. Pemuda. Kemudian malamnya lagi, besoknya lagi mikir, oh ya besok berarti besok lagi, oh besok libur. Besok libur berarti saya bangun pagi lagi, saya hafalkan Al-Qur'an karena punya target menghafalkan Al-Qur'an berapa ayat setiap hari. Besok pagi subuh, kemudian telepon orang tua sebentar, besok paginya berkunjung ke rumah teman, ikut seminar. Habis seminar saya mungkin pergi keluar dengan teman-teman sebentar ya, bermain-main dan sebagainya. Nanti sore saya pergi kajian, mungkin malam sudah lama tidak berkunjung ke rumah bibi, mungkin ke rumah bibi silaturahmi ya. Kemudian ini nanti begini ya, ngerjakan proyek, kerjakan begini dan sebagainya, main futsal ya, naik gunung, naik pelaminan semua dan sebagainya. Ya.
Itu jadi pemuda malam harinya besok sudah tahu dia ngapain, habis isya ngapain, habis zuhur ngapain, sudah tahu. Jangan waktunya kosong. Faltanzur nafsum ma qaddamat ligat. Jangan kosong waktunya. Harus sudah tahu teng gitu. Sudah ada rencana. Seandainya nanti dia berubah dari rencana tersebut, ya enggak apa-apa. Yang penting sudah direncanakan ya. Daripada enggak ada kerjaan. Besok libur ngapain ya? Bingung. Enggak ada kerjaan. Tidak ada rencana besok hari. Bingung, sehingga ini waktunya sia-sia jadinya. Dan tidak jelas, hidupnya mengalir seperti air. Air mengalir dari mana? Air mengalir dari atas ke bawah kan? Ya kalau hidup mengalir, dia ke bawah terus. Jadi besok libur, misalnya besok Ahad ya. Enggak ada rencana ngapain Ahad. Ya sudah ngalir aja lah. Ngalir. Akhirnya enggak ada target, tidak ada rencana, tidak ada apa yang dia cita-citakan, tidak ada. Hari Ahad ya udah ngalir aja lah hari Ahad. Mengalir seperti biasa. Akhirnya gimana? Hari Ahad telepon, bro, ngapain bro? Ada kerjaan? Enggak. Temenin gue dong. Kemana? Ini ya, kita pergi ke mall sebentar. Ya udah. Oke bro, temenin ke mall. Enggak ada tujuan, enggak ada apa. Akhirnya di mall temennya lihat-lihat apa? Lihat-lihat jam, lihat-lihat HP. Dia juga ikut-ikut lihat. Dia, oh bagus juga ya HP keluaran terbaru ya. Temannya beli, akhirnya juga beli juga. Padahal tidak ada niat beli HP. Sampai rumah baru sadar, astagfirullah. Yang lama cicilan belum lunas. Ya Allah. Ya, ini orang yang tidak jelas waktunya ya. Nah ini caranya, masya Allah. Ternyata petunjuk tersebut ada dalam Al-Quran yang sering kita baca. Faltanzur nafsum ma qaddamat ligot. Ini pemuda. Kalau misalnya seperti kita yang sudah nikah ini ya, besok tidak ada kerjaan ya Allah ya. Besok enggak ada rencana. Besok kan enggak ada rencana libur ya. Kita enggak usah rencanaan. Besok pagi pasti sudah sibuk sama anak-anak ya, main-main sama anak-anak begini ya sudah. Jadi kalau sudah menikah, sudah ada anak-anak itu apa ya, tidak ada waktu kosong. Pasti anak-anak ajak main-main. Enggak ada. Jadi bisa kita nih yang sudah enggak jomblo ini, sudah punya keluarga ya. Besok-besok enggak ada rencana apa-apa, enggak apa-apa, di rumah aja deh. Itu enggak apa-apa. Anak-anak ajak main, ajak kuda-kudaan dan sebagainya, apalagi istri yang ngajak macam-macam, iya kan? Nggak apa-apa, jadi kalau pemuda jangan, ya Allah, ya, nggak ada waktu. Jadi demikian insya Allah ya bermuda. Ya, jadi pemuda jangan jomblo. Nah. Baik, gimana waktu cukup? Atau ada lagi pertanyaan sebelum kita lempar ke Ikhwan? Ada, oke, satu lagi ya. Tolong ditandai nanti kita kasih buku, sebutkan dari kampus mana, fakultas apa, namanya nggak usah, nanti kita tandai. Boleh, silakan. Ustaz boleh sambil ini dong? Oh iya, insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Dunia Medan. Pertanyaannya, bagi seorang mahasiswa waktu itu sangat terasa cepat berlalu jika banyak tugas dari dosen, baik itu tugas tulisan maupun lisan. Terkadang saya merasa sulit mengatur waktu antara rutinitas melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa dengan rutinitas sebagai pebisnis atau pedagang. Gimana caranya agar saya dapat manage waktu untuk kedua ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Ukti ini selain mahasiswa pedagang juga ya? Iya. Oh ya, masya Allah ya, luar biasa. Pedagang online bukan ya? Pedagang online bukan? Oh masya Allah ya Allah. Berarti nggak mau depan HP terus ya? Iya masya Allah ya, ini luar biasa berarti ya. Ini seorang perempuan ya, harusnya dia tulang rusuk tapi jadi tulang punggung ya, masya Allah ya. Iwan jangan kalah ya. Iwan jangan kalah, ini ada akhwat ya, kuliah, sambil kuliah dia nyari uang berarti, masya Allah ya. Ini harus diselamatkan sama Iwan ini. Masya Allah. Biar dia tetap menjadi tulang rusuk ya, jangan jadi tulang punggung ya. Masya Allah. Bagaimana caranya ya? Ini kan bagi waktu ya, ini berkah masya Allah ya, berkah ya, diisi dengan baik, bagi waktu antara mengerjakan tugas dengan ujian, dengan berdagang dengan kuliah, mengerjakan tugas, PR dan sebagainya ya. Memang tugas berat ya.
Nah, bagaimana caranya? Tadi seperti yang saya bilang, pertama kita tumbuhkan rasa cinta dulu dengan dengan kuliah kita. Dengan kuliah kita ngapain sih kuliah? Apa manfaat kita kuliah? Buat apa? Dengan kita meyakini lagi ya, kita kuliah, kita dapat gelar, kita dimudahkan untuk misalnya nanti bekerja yang diperbolehkan syariat ya. Kita lihat, kita renungkan lagi manfaatnya, sehingga itulah yang menjadi motivasi kita untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ya, kita renungkan apa yang membuat kita harus mengerjakan, dan kita cinta dengan manfaat yang kita dapat nanti. Ya, jadi itu dulu yang harus kita fokuskan. Ya. Kemudian bagaimana ya cara bagi waktunya? Salah satu cara kita membagi waktu dan membuat kita istiqomah itu kita harus mencari teman-teman yang sama, teman-teman yang baik. Jadi saya yakin ini mungkin yang bertanya ini sudah jenuh mungkin ya dengan tugas kampus, keseharian, tugas dosen, ujian, itu jenuh. Ya, bahasa kita itu kalau orang ngaji sudah futur ya. Futur. Sudah jenuh ya, apalagi sudah tahun ke-5, tahun ke-6, waduh udah jenuh udah kuliah. Itu terus. Beda kalau masih baru masuk kuliah, itu kan kayak pengantin baru ya, perpustakaan terus. Ya, tapi ini sudah mulai jenuh. Nah, salah satu caranya supaya kita menimbulkan cinta dan semangat ketika kita mengerjakan tugas tersebut, kita sering-sering berkumpul, sering bergaul dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang semangat kuliah, teman-teman yang semangat beragama, dan teman-teman yang baik. Karena ini pengaruh, ini adalah kunci istiqomah dan membuat kita semangat dalam mengerjakan sesuatu hal. Dan ilmu logika membenarkan, dan ini kaidah umum. Ada orang yang punya hobi mengumpulkan perangko. Bagaimana cara supaya dia istiqomah ngumpulin perangko? Membuat komunitas pengumpul perangko kan? Iya kan? Kalau tidak sering ngumpul-ngumpul, tidak sering ngomong, ini futur di tengah jalan. Iya tidak? Yang punya hobi ngumpulin burung, ya bagaimana buat komunitas? Yang hobi ini, mereka bukannya pasti buat komunitas ya? Apa fungsinya mereka buat komunitas? Supaya berkumpul orang-orangnya yang hobinya sama, tujuannya sama, saling menguatkan dan saling membuat agar tetap on the track, berjalan. Nah, begitu juga kuncinya mahasiswa, teman-teman mahasiswa sekalian, supaya on the track ya dalam mahasiswa ini penting mencari teman. On the track di jalur mahasiswa, penting mencari teman yang baik, teman bergaul, teman dekat, teman yang mayoritas waktu kita habiskan bersama mereka. Penting mencari. Jadi carilah teman yang semangat kuliah, semangat belajar, dia juga soleh, solehah. Kita bergaul. Kalau bisa buat komunitas belajar, enggak apa-apa. Seperti dulu, jangan gengsi. Jangan gengsi membuat komunitas belajar, ngerjain tugas bareng-bareng, kan enggak ada yang tagih kan. Mau begadang sampai jam 12 ngerjain tugas bareng-bareng, enggak apa-apa kan? Enggak ada yang tagih, suruh pulang, suruh apa, suruh ini, ganti popok dulu, beliin susu. Belum ada. Ini tidak apa-apa ya. Jadi misalnya ini teman-teman yang mahasiswa ini tidak apa-apa buat komunitas belajar, tidak apa-apa. Kalau sudah mulai jenuh ngerjain tugas bareng-bareng, saling bantu, saling begini dan sebagainya. Ini salah satu kunci untuk bisa istiqomah di jalur on the track mahasiswa. Ya, kumpul dengan teman-teman yang baik. Tapi kalau kumpul teman-teman yang sosialita, ada sekarang sudah mahasiswa juga ada sosialita ya. Ada tidak mahasiswa yang jadi artis? Terkenal di antara mahasiswa. Ada tidak ya? Ada kan? Ya, ini ngumpulnya sama teman-teman mahasiswa sosialita, jalan-jalan terus, nongkrong, kuliner, jalan ini kan tidak on the track nanti. Ya, apalagi sebenarnya mahasiswa itu lebih tepat dengan BPJS ya. BPJS budget pas-pasan jiwa sosialita. Karena masih minta orang tua. Ya, saya akui kok itu mahasiswa ada yang seperti itu, penampilan oke, bawa mobil bapak ya, ini dan sebagainya. Nah, sehingga salah satunya tadi istiqomah, yaitu harus cari teman, kumpul dengan teman-teman yang baik ya. Kalau mau buat kelompok belajar, buat ya, biar semangat ngerjain tugas bareng-bareng, janjian. Ini sangat mudah bagi mahasiswa, dan ini sebenarnya juga ajaran Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berkumpul terus bersama orang-orang yang jujur.
Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Ya, agama seseorang bersama temannya, sesuai temannya. Hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Kita harus perhatikan teman kita, insyaallah. Baik, Ustaz. Gimana waktu sudah ya? Kita langsung ke yang ikhwan terlebih dulu. Boleh yang duluan yang pakai baju sawasi ya. Ya. Kelihatan dari sini dulu. Iya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebutin warahmatullahi nama sama dari kampus mana? Iya, nama siapa? Nama saya Ridwan Hasanah Ya. dari Universitas Potensi Utama. Ya. Potensi Utama. Ya. Masalah ini Ustaz, umur dan masa muda. Ya. Nah, Anda pernah membaca hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menutup aib seseorang hamba selagi hamba tersebut menutup aib saudaranya. Ya. Nah, apakah di hari kiamat kelak Allah menanyakan umur dan masa muda tersebut? Iya. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Memang ada hadis man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Kalau kala Rasulullah SAW ada hadis barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, Allah akan menutup aibnya di akhirat nanti. Memang demikian ya. Jadi itu maksudnya adalah aib yang di akhirat adalah ketika masa pengadilan di depan Allah nanti. Pengadilan di depan Allah. Jadi nanti pengadilan di depan Allah, pengadilan seadil-adilnya di depan seluruh makhluk. Semua dibahas. Ma hadzal kitabu la yughadiru kabiratan wala saghiratan wala kabiratan illa ahsaha dalam Al-Qur'an. Sehingga manusia nanti kaget. Ma hadzal kitab, ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak meninggalkan hal yang kecil maupun hal yang besar illa ahsaha, tercatat. Jadi ya, kita nerima itu kaget nanti, kok setiap detik ada ini rincian perbuatan kita, dan nanti akan dibacakan seluruh makhluk. Itu maksudnya, sehingga dan salah satu yang paling sering dibahas nanti masa muda kita yang paling sering dibahas ya. Oleh karena itu agar kita tidak dibongkar aib kita di hari kiamat nanti, pertama kita minta maghfirah dari Allah ya, maghfirah, karena ada bedanya berbeda antara maghfirah dengan ampunan, al-afwu. Kalau al-afwu kita dimaafkan saja, tetapi tetap Allah hisab. Itu al-afwu, kita dimaafkan, tetapi tetap dihisab, tetap disebut nanti kamu telah begini, dan telah saya maafkan, telah aku maafkan. Tapi ketahuan enggak? Ketahuan. Nah, yang kedua maghfirah ini diampuni dan ditutupi, tidak disebut oleh Allah. Ini yang kita cari ya, mencari maghfirah. Ya. Kita mencari maghfirah. Ini cara pertama. Yang kedua adalah dengan supaya tidak dibongkar aib kita nanti, dengan cara menutup aib seorang muslim. Man satara musliman, barang siapa menutup aib. Jadi kalau kita mengetahui aib-aib saudara kita tutup. Ya. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita menanggung rahasia. Jangan terima rahasia. Bro, ada rahasia nih, tapi lu aja yang tahu ya. Apa itu? Jangan. Jangan. Saya tidak mau menanggung amanah menjaga rahasia, enggak mau. Ulama dulu enggak mau. Enggak mau saya kalau ada rahasia. Jangan. Saya tidak mau menanggung. Ya, tidak mau menanggung. Jadi kalau ada aib saudara kita tutup. Kalau ada orang ngasih tahu ada rahasia tertentu, jangan pernah kita menyimpan rahasia. Ini amanah yang paling besar, dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Ya, jadi begitu ya, insyaallah. Ya, insyaallah. Oke. Baik, selanjutnya dari yang sebelah kanan dulu boleh. Ya, kacamata. Iya. Silakan, nama dari kampus mana? Oh, ini sama sponsor bajunya, sama sih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad dari Universitas Sumatera Utara. Ya, fakultas Teknik. Oh, ya. Boleh dulu jangan sampai. Tadi siapa namanya tadi? Muhammad ya. Oh, masya Allah, nama yang bagus ya. Ini mengenai menetap di negeri kafir, Ustaz. Ustaz tadi kan bilang Boleh panggil lebih didekatkan, Muhammad? Ya. mengenai kuliah menetap di negeri kafir. Kuliah dan menetap di negeri kafir ya. Kan menetap di negeri kafir, Ustaz, saya adalah anaknya. Nah, apakah dalam kita
dan kita dengan tujuan menuntut ilmu sekedar menuntut ilmu di sana, itu membolehkan kita menetap di sana atau ada syarat-syarat lain? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tentang menetap di negeri kafir ini sudah dibahas oleh para ulama. Ya, salah satu yang saya baca yaitu ketika membaca Syarah Usul Salasah dari Syekh Al-Utsaimin. Ya, di situ beliau menjelaskan tentang menetap dan tinggal di negeri kafir. Beliau menjelaskan hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh kita tinggal tetap di negeri kafir yang di sana mayoritas mayoritas syiar-syiar kafir. Hukum asalnya tidak boleh. Beliau menjelaskan. Kenapa? Karena kita diperintahkan hijrah dari negeri kafir kemana? Muslim. Lah ini kok malah tinggal, sehingga hukum asalnya tidak boleh. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan dalam kitab tersebut ada beberapa syarat yang kita boleh tinggal di negeri tersebut. Yang pertama, sebelum kita berangkat kita punya akidah yang kuat dulu. Akidah yang kuat tentang Islam, rukun iman kita kuat dulu. Ya, kita kuat. Ya. Jangan sampai nanti sampai sana terpengaruh dengan liberal, ya, mendewakan logika, mendewakan akal. Karena banyak dari luar akhirnya mendewakan akal dan logika, kritis sama agamanya. Karena agama tidak bisa dicerna oleh semua logika. Pulang-pulang langsung jadi liberal. Intinya harus masuk otak saya dulu, baru agama ini saya benarkan. Ya, padahal logika manusia itu terbatas. Terbatas logika manusia. Contohnya saja, di zaman dulu, kalau mengatakan di zaman dulu berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa dalam semalaman, orang dulu bilang apa? Gila. Nabi Muhammad SAW dibilang gila dulu. Ya, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Semalaman. Ya. Asra. Dulu zaman dulu, oh gila ini. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengabarkan, sebagian sahabat saat itu ada yang murtad, tidak percaya. Gila, tidak masuk logika. Zaman ini bisa tidak? Bisa, semalaman kurang malah pakai pesawat. Zaman dulu bilang bisa terbang, gila. Zaman dulu bilang ada benda gepeng saya bisa lihat kamu dari zaman dulu. Dari Amerika bisa lihat lewat HP. Ya, gila zaman dulu, tidak masuk logika. Sama juga zaman sekarang juga, tidak masuk logika. Kita lihat hari kiamat begini, menceritakan begini, tidak masuk logika. Jangan sampai demikian. Ke negeri kafir harus kuat akidah dulu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini syaratnya saya semen. Yang kedua, kita ke negeri kafir, kita butuh ilmu yang ilmu tersebut tidak ada di negeri kaum muslimin. Syarat yang kedua. Dan alhamdulillah teman-teman kita yang belajar di luar negeri, mereka sedang menerapkan hal ini. Alhamdulillah ya. Teman-teman kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita yang sedang keluar negeri, mereka sedang menuntut ilmu yang memang di Indonesia tidak ada. Ini boleh. Ya, boleh. Jadi dia ke sana untuk belajar ilmu atau melakukan sesuatu yang tidak ada di negeri kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, ya, syarat yang ketiga, Syekh Utsaimin mengatakan ketika tinggal di negeri kafir tersebut, dia harus bisa melaksanakan syiar-syiar wajib agama. Dia harus bisa sholat Jumat, harus bisa ini. Ya, artinya tidak ada halangan, tidak ada tekanan di sana, dia harus bisa melaksanakan syiarnya. Ya, dia harus bisa melaksanakan syiarnya. Kemudian yang keempat, ya, dia di tempat negeri kafir tersebut mencari lingkungan yang baik. Ada komunitas mahasiswa muslim di sana dan sebagainya, membentuk dekat dan sebagainya. Kenapa? Ini syarat yang disebutkan Syekh Utsaimin untuk bisa menetap di negeri kafir. Kenapa? Karena tadi yang namanya lingkungan sangat berpengaruh dengan kita. Ya, coba lihat ya, kita alhamdulillah di Indonesia, alhamdulillah muslim. Ya, beberapa negeri kafir ya, itu subhanallah, itu bisa benar, kalau kita tidak kuat iman rusak agama kita. Sedang jalan-jalan jomblo, depan lagi ciuman, ya Allah, itu kan langsung bergetar, deng itu ya, langsung hilang akal kita. Azhaba li rabbi rajulin hazimin min ihdakun, langsung stres. Ya, kalau kita yang sudah menikah ketemu istri selesai, ini yang jomblo kemana ini? Ya, lihat depan, lihat aurat, lihat syahwat, lihat ini.
Ya, agama kita tidak baik. Kemudian juga terpapar dengan kehidupan mereka, lihat oh ternyata mereka kafir aja sukses gitu ya. Lebih canggih, lebih pintar, lebih ini, kita terpengaruh pikirannya. Ya, padahal banyak muslim juga yang pintar dan juga agamanya baik. Ya, pengaruh, lingkungan sangat pengaruh. Ya, oleh karena itu, ya, itu syarat-syarat yang disebutkan Syekh Utsaimin kalau kita ke negeri pergi ke negeri kafir, ya, menetap di negeri kafir, dan semoga teman-teman di sini ya yang berniat belajar di sana ini termasuk yang dibolehkan. Karena ilmu tersebut kadang-kadang tidak ada di Indonesia. Insya Allah demikian ya. Baik, seluruh Ustaz, berarti sebelum ke luar mantapkan dulu ya tidak segala macamnya ya. Ya, Afwan, satu lagi ya, kalau bisa sebelum ke negeri kafir nikah dulu. Oh iya betul. Jangan Nikah tambah dulu. jomblo di sana ya Ustaz. Jomblo di sana bahaya. Iya. Udah jomblo di dalam Bahaya, negeri aja lah. Ya. Baik. Ya. Kita ke Ahmad dulu ya. Boleh kita dua-dua lagi silakan. Dari Ahmad ada? Kalau belum ada, Ikhwan dulu ada. Sebutkan dari kampus mana dan fakultas apa, namanya nggak usah. Ya, ada? Boleh main lebih dekat lagi? Apa saja mau bertanya lebih ke waktu pembagian waktu kita sebagai seorang anak sama orang tua. Jadi karena kita banyak ada yang kuliah, kerja, terus nanti namun membagi waktu untuk khususnya seperti membantu orang tua itu sebagai seorang anak gimana, sedangkan kita banyak kegiatan di luar. Karena juga di rumah kan ada juga yang di rumah cuma kayak numpang mandi, numpang tidur, dan numpang makan aja. Itu kita termasuk zolim dan berdosa nggak ya sama Iya, Masya Allah ya, membagi waktu untuk Orang tua. membantu orang tua ya. Oh, Masya Allah ya, sampai-sampai pulang ke rumah cuma numpang mandi, numpang makan. Subhanallah, ini mahasiswa yang sibuk. Luar biasa sih. Jadi ke rumah orang tua itu cuma makan, mandi, tidur, say hello. Masya Allah ini. Ini kita harus waktunya benar-benar produktif ya. Waktunya sibuk, tetapi ingat harus produktif. Jangan sibuk tetapi tidak produktif. Ada orang sibuk lalu lalang sana sini. Waktunya apa? Sorry bro, sibuk, gue sibuk. Apa? Sibuk, tapi tidak ada karya, tidak ada produktivitas ya. Ya, hafalan Al-Quran cuma kulhu terus. Ya, Masya Allah ya. Ini tidak apa-apa ya. Jadi bagaimana kita membagi waktu dengan orang tua kita? Ya tadi sebenarnya prinsipnya tadi ya, manajemen waktu tadi ya dasarnya adalah rasa cinta. Kalau kita sudah cinta pada orang tua, ada waktu tersebut. Dan sebenarnya orang tua kita tuh adalah orang yang paling sayang kepada kita. Orang tua itu yang paling sayang sama kita. Nanti teman-teman sekalian kalau sudah punya anak, rasa sayang kepada anak itu luar biasa. Segalanya kita serahkan kepada anak kita. Ya. Orang tua itu paling sayang dengan anaknya. Paling sayang. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian itu fitnah. Digandengkan harta dengan anak. Sebagaimana dia cintanya dengan harta, manusia juga sangat cinta dengan anak. Semua dikorbankan untuk anaknya. Rela apapun dia, yang penting anaknya senang. Nah, sehingga kalau memang benar-benar sibuk ya, kita husnuzon sibuk banget ya, dan produktif insya Allah. Kalau memang sibuk, ini tinggal dijelaskan aja pada orang tua. Maaf ya Bu, Pak, saya tidak sempat bantu nyuci, bantu apa karena sibuk. Dan tunjukkan kita hasilnya. Tunjukkan hasilnya, ini sudah begini. Saya rasa orang tua senang. Orang tua senang. Seandainya benar-benar tidak bisa membagi waktu, ya sibuk banget pokoknya deh ya, di luar itu benar-benar aktif ya. Nah, kita tinggal komunikasikan aja ke orang tua. Maaf Pak, maaf Bu, saya benar-benar sibuk ya. Saya begini, tapi hasilnya ini alhamdulillah. Begini hasilnya. Tidak bisa bantu nyuci, tidak bisa bantu ini. Kita jelaskan pada orang tua, itu insya Allah orang tua senang. Ya bahkan orang tua menjadi bangga nanti, Masya Allah anak saya ini, Masya Allah ya, tidak apa-apa nak, dan sebagainya. Jadi ini tinggal masalah komunikasi saja. Insya Allah orang tua adalah orang yang paling sayang kepada kita ya, Insya Allah. Gimana nanti? Sudah ya Insya Allah ya.
Nanti kalau memang sibuk kita bisa bantu-bantu. Sama. Baik, satu lagi dari Ahmad, silakan satu boleh sebelum kita ke Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak mahasiswi dari Universitas Negeri Medan. Anak ini menanyakan tadi Ustaz mengatakan untuk memanajemen waktu kita bisa mengikuti organisasi dakwah kampus. Nah, yang organisasi seperti apa Ustaz yang boleh kita ikuti? Di kampus kan banyak organisasi dakwah, tapi kadang tidak sesuai penjelasannya dengan pengajian yang diikuti sekarang ini, Ustaz. Terus yang kedua mengenai anak adalah mahasiswa yang aktif di kampus. Anak sering mengikuti kegiatan-kegiatan kampus seperti olimpiade, saya sering mengikuti, Ustaz. Dan itu membuat saya pecah fokus dengan belajar di kelas dan membuat saya mengatakan kalau nilai itu nggak penting banget gitu, asalkan kita punya pengalaman gitu. Itu gimana cara memanage waktunya, Ustaz? Apakah saya salah dan apakah saya harus memilih salah satu di antara Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kita yang pertama tadi ikut organisasi di kampus ya. Kita bingung apa ya? Jawabannya selama itu bermanfaat ikut aja. Selama bermanfaat ya, kita ikut saja dan tidak ada madarat di situ. Apapun itu ya, banyak ya di kampus banyak organisasi asalkan tidak madarat ya. Tidak madarat ya. Contohnya misalnya yang kalau saya sih aktifnya saya waktu itu di takmir ya, urusan takmir masjid, ngurus kajian dan sebagainya, itu sudah cukup lah. Sudah cukup bagi saya ya. Waktu itu sudah cukup. Jadi ikut aja, yang penting bermanfaat ya. Jadi kalau rinciannya apa ya, nanti tanya sama senior ya, mana yang lebih bagus, mana yang kajiannya banyak mengajarkan sunnah, banyak mengajarkan qaulullah wa qaulur rasul, itu ya. Kemudian yang kedua, yang bertanya sibuk ya, sibuk kuliah terus ikut olimpiade. Subhanallah, ini keren ini ya, ikut olimpiade. Ya, tetapi akhirnya terkadang olimpiade tersebut melalaikan waktu untuk belajar di kampusnya ya. Di kampusnya. Nah, ya memang teman-teman perlu ketahui ya, memang dasarnya orang ada tipenya, dia tipe horizontal, tipe vertikal. Kalau tipe horizontal, ada orang yang ketika mengerjakan sesuatu dia fokus, tidak boleh ada yang lain. Ya, jadi kalau sudah kerjaan ini, dia tidak boleh ada beban-beban yang lain. Nanti dia pecah fokusnya. Ada orang seperti ini. Kalau memang dia seperti ini ya sudah laksanakan. Yang penting fokus dan itqon. Innallaha yuhibbu iza amila ahadukum ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah sangat suka, sangat cinta apabila salah seorang dari kalian melakukan sesuatu dia itqon, fokus, konsentrasi. Jadi kalau memang teman-teman sekalian, ini beda-beda ya, psikologinya beda-beda. Ada tipe orang yang dia horizontal, dia cuma bisa lurus terus. Kalau sedang kerjain ini lurus terus, yang lain jangan deh. Tapi ada orang yang dia vertikal, bisa ngurus skripsi, ngurus ini bisa. Nah, teman-teman berusahalah jadi vertikal pelan-pelan, diatur, bisa belajar. Nah, ini bagi waktu antara olimpiade sama kuliah. Yang pertama kita perlu ketahui teman-teman sekalian, target kita adalah kuliah. Ini tugas utama dan ini hukumnya wajib. Kita kuliah, selesai, pulang membawa gelar, menyelesaikan amanah orang tua, hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Kalau tidak berdosa. Jadi tetap teman-teman mahasiswa jangan keluar dari on the track, harus lulus dengan nilai yang cukup. Nilai cukup ini hukumnya wajib. Bahkan kalau kita menggunakan fikih skala prioritas, dakwah apa hukumnya? Apa hukumnya dakwah? Fardu kifayah. Mahasiswa berdakwah hukumnya apa? Fardu kifayah. Menyelesaikan kuliah studi dengan nilai yang baik, waktu yang tepat, membanggakan orang tua, hukumnya apa? Wajib. Jadi kalau kita pakai skala prioritas, menyelesaikan kuliah, amanah orang tua, wajib hukumnya. Dakwah justru nanti fardu kifayah. Ya, tetapi ini kita ngomong apa? Ngomong masalah
prioritas, dan tidak ada sejarahnya orang yang membantu dakwah kemudian kuliahnya hancur. Tidak ada sejarahnya. Insya Allah ditolong oleh Allah. In tansurullaha yansurkum. Tidak ada sejarahnya gitu. Nah, sehingga yang bertanya tadi itu harusnya dia fokuskan ke kuliahnya. Jangan sampai hancur. Jangan sampai nilainya nasakom, katanya orang. Nasakom nilai 1 koma. Kalau bisa kemelut. Kemelut ya, cum laude. Kalau bisa. Itu kita kuliah tepat waktu, belajar yang rajin, nilai yang baik, membanggakan orang tua, hukumnya wajib bagi mahasiswa sekarang. Ini amanah. Jadi jangan sebagainya dengan alasan dakwah, ngurus kajian, nilainya hancur. Wah, ini tidak benar ini. Bukan skala prioritas yang benar. Nah, sehingga tadi kalau memang dia tipe horizontal antara olimpiade sama kuliah dia fokuskan ke kuliah. Ini hukumnya wajib. Ya. Olimpiade nanti dulu ya. Nanti dulu olimpiadenya dikurangkan bagusnya. Kemudian ada mindset ya. Ada mindset tadi katanya kuliah enggak penting ya, nilai enggak penting, yang penting pengalaman. Enggak juga kok. Jadi ada yang menyebarkan syubhat ini ya. IP enggak penting kok gitu ya. Siapa bilang enggak penting IP? Penting IP. Yang pertama IP itu ya, pertama untuk percaya diri. Ya kan enggak enak. IP-nya berapa, Bro? Ya maaf 2,5 ya udah kan lemes. Nah, tapi kalau IP-nya ya 3 lah, 3,2, 3,5 lah, semangatlah insya Allah ya. Buat modal buat melamar kerjaan maksudnya. Jangan sensitif ya. Pemuda jangan baper, bawa perasaan, tapi baper bawa perubahan. Atau baper ba'da pernikahan, insya Allah. Jadi demikian ya, jadi jangan diprioritaskan ya, prioritaskan. Jadi waktu untuk olimpiadenya dikurangin sedikit, fokusnya ke ke kuliah, ini hukumnya wajib. Ya, gimana mungkin kayaknya tadi ada saban. Ustaz mengenai organisasi tadi, kan di dalam organisasi itu pasti. Boleh mainnya agak didekatkan mungkin kita ada. Tadi mengenai organisasi itu Ustaz, kan di dalam organisasi pasti ada ikhwan dan akhwat. Iya. Nah itu gimana Ustaz? Terus ada kan organisasi yang dilaraskan kata mereka dakwah terus turun ke jalan ikhwan akhwat itu boleh nggak Ustaz seperti itu? Ya, oke. Cukup yang sudah pada tanya atau ya? Iya, kita kayak iklan. Iya, organisasi apa ya? Terlebih untuk akhwat, hati-hati untuk akhwat ya. Cari organisasi yang di sana ya kehormatan perempuan terjaga ya. Kalau organisasinya terlalu banyak ikhtilatnya, ini sebaiknya keluar saja ya. Tidak ikut ya. Cari yang bagus-bagus saja. Ini ngurus dakwah, ngurus ini ya. Jadi kita menghindari yang terlalu banyak ikhtilatnya. Apalagi organisasi tersebut ikhtilat ya, pergi hiking bareng, pergi renang bareng, wah keluar sudah ini. Ya, itu ya, bagi para perempuan yang banyak ikhtilatnya cari yang bagus maksudnya ya. Artinya yang baik gitu ya, yang ikhtilatnya itu tidak ada atau benar-benar diminimalkan. Karena dalam ajaran Islam yang namanya ikhtilat itu diminimalkan, tidak dimusnahkan habis. Jadi dalam Islam itu juga dalam Islam juga enggak bisa, dalam Islam ikhtilat dimusnahkan habis. Enggak bisa. Dalam Islam itu diminimalkan. Karena zaman dulu juga mau gimana, mau di pasar, di mana enggak bisa. Ya. Jadi itu ikhtilat itu diminimalkan, sehingga kalau memang dari organisasi tersebut terlalu banyak ikhtilat, bercampur cowok cewek ya. Apalagi katanya rapat bahas kajian tapi rapatnya enggak pakai hijab misalnya ya. Mayoritasnya ya, sehingga semangat rapat karena pengen ketemu si ukhti gitu kan ya, pengen ketemu, semangat rapat kalau sudah rapat kan ya. Jadi pas rapat mandangin terus, masya Allah ya. Karena ini itu ibarat seperti AC menyejukkan ya, akhwat cantik AC itu. Akhwat cantik AC insya Allah. Jadi rapatnya itu semangat rapatnya itu bukan karena ini, karena akan puas memandangi, masya Allah ya. Nah ini kalau seperti ini terus kan dihindari ya. Artinya kita meminimalkan ya. Kalau ada akhwat ikut terus banyak ikhtilatnya ya kita hindari. Karena ini perintah Islam ya, supaya kita meminimalkan ikhtilat dan lebih menjaga hati kita dan tidak disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu ya. Ya jadi ikut ya ini aja, yang mungkin yang paling nyata itu ya ikut ini aja, ikut rohis saja ya. Rohis, karena yang lain-lain sudah banyak, yang lain-lain ya sudah misalnya BEM atau sudah ada yang lain, insya Allah sudah ada.
Nah, kita ini yang sudah paham agama, carilah urus agama, karena yang mengurus agama sedikit dan yang mau peduli juga sedikit. Baik, tapi ada pertanyaan kedua Ustaz, pengen tahu sih artinya tadi apa sih sebetulnya hukum kalau ikutan kegiatan yang sampai turun ke jalan segala macam, Iya. Ustaz? Diperbolehkan nggak sih sebetulnya demo segala macam? Iya, turun-turun ke jalan ya. Pertama ini sebenarnya bukan tugas utama mahasiswa ya. Bukan tugas, apalagi perempuan ya. Kalau saya memilih pendapat ulama yang tidak ikut-ikutan ya. Tidak ikut-ikutan seperti itu ya. Turun ke jalan, kemudian apalagi perempuan dan sebagainya. Banyak perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan dari pemuda untuk hal seperti ini, insyaallah. Baik, ya sudah terjawab ya. Kita akan buka untuk ikhwan, tapi kita akan buka untuk ikhwan terlebih dahulu. Tapi ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Ini dari teman-teman Formaidani yang ada di sini. Apa sebetulnya Ustaz hukum beasiswa bidik misi atau beasiswa LPDP Ya. bagi penerimanya? Apakah boleh atau seperti apa? Karena kan beasiswa ini khusus dari negara untuk mahasiswa S2, S3 dan untuk lanjutan kuliah luar negeri, gitu Ustaz. Boleh mohon diberikan penjelasan Ustaz? Iya, jadi kita ada namanya beasiswa LPDP, beasiswa bidik misi. Sebenarnya bagus sebenarnya masih beasiswa ya. Cuma yang menjadi permasalahan saat itu, yang jadi permasalahan LPDP ini adalah karena LPDP ini ada sumber resmi yang mengatakan dia berasal dari bunga riba. Jadi pemerintah dia punya LPDP, pemerintah ini punya punya dana untuk pendidikan. Ternyata dana ini lama disimpan di dalam suatu bank. Dan dia menghasilkan banyak bunga dan sebagainya, sehingga biaya LPDP ini, beasiswa LPDP bagi mahasiswa ini, bagi pelajar S2, S3 itu berasal dari riba. Ini yang jadi permasalahan dan dulu sempat mohon maaf ribut ya. Mungkin ini dasar dia nanya, karena kalau beasiswa biasa boleh, asalkan jangan dari beasiswa rokok aja ya. Secara umum beasiswa boleh, bagus kan, dan dia bukan termasuk meminta-minta karena memang program, bukan meminta-minta ya. Jadi permasalahan beasiswa ada dua dulu ya, sempat mohon maaf agak ribut-ribut dibahas ya. Yang pertama adalah beasiswa itu meminta-minta. Jawabannya tidak, beasiswa bukan meminta-minta karena memang sudah diprogramkan. Ada program, ini program yang lulus syaratnya, yang ini dan sebagainya, mengajukan pada waktu dia berhak mendapatkan. Ini bukan meminta-minta beasiswa. Kemudian untuk LPDP ini tadi yang permasalahkan adalah ribanya ini yang sempat. Tetapi setelah kita membaca selebih teliti dan sebagainya, ternyata dia sudah bercampur waktu itu. Bercampur antara harta ribanya, bunganya dengan ra'sul malnya itu, modalnya istilahnya sudah bercampur. Dia sudah bercampur. Ya, sudah bercampur sehingga dalam hal ini ya, kalau sudah bercampur itu diperbolehkan, apalagi bunga kan bukan mayoritasnya ya. Paling cuma 5%, berapa persen. Ini boleh. Jadi itu boleh. Ya, apalagi apabila kita menggunakan kaedah suatu zat itu telah berpindah tangan, itu makanya boleh, hukumnya boleh. Ya, telah berpindah ke pengurusannya. Contohnya beberapa ulama menjelaskan ada seorang ayah ini pekerjaannya di bank. Ya, pekerjaannya di bank dan otomatis mayoritas hartanya adalah hasil riba ya. Riba. Nah, bagi sang ayah tersebut dia haram memanfaatkan uang tersebut. Tetapi ketika ayahnya tersebut telah memberikan kepada anaknya, memberikan kepada orang lain, maka anak sama orang lain tersebut halal menggunakan uang ini. Halal karena dia telah berpindah tangan. Dalilnya adalah sebagaimana dahulu Rasulullah SAW dia bermuamalah dengan Yahudi, dan Yahudi saat itu sangat terkenal dengan riba. Ketika sudah berpindah transaksi maka halal, karena yang haram itu bukan zatnya. Kalau zatnya haram sudah haram sampai seterusnya. Tapi ini tidak. Ya, tidak. Jadi untuk LPDP ini hukumnya insya Allah ya, setahu saya hukumnya boleh. LPDP boleh karena pertama dulu kan yang mengatakan tidak boleh karena dari bunga ya. Tapi faktanya tidak semuanya bunga. Faktanya karena masih dipakai dari ra'sul malnya. Insya Allah itu yang setahu saya LPDP, dan beberapa teman-teman kita, teman-teman yang ngaji, teman-teman ini kemudian sudah bertanya ke beberapa para ustadz dengan fakta-fakta tersebut, LPDP insya Allah diperbolehkan. Boleh
Gimana siapa namanya? Dari yang sebelah sana dulu. Ini yang depan. Ini yang abu-abu. Iya. Silakan Bang Yuda ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda dari kampus Universitas Harapan. Saya ingin bertanya, ini ada beberapa mahasiswa juga termasuk saya kuliah sekalian kerja Ustaz. Jadi karena termasuk gagal memenuhi waktu, kuliahnya jadi terlambat dan terlalu fokus ke kerja. Itu gimana Ustaz? Iya. Makasih Ustaz. Iya, masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini calon imam yang bagus ya. Bisa tadi sama yang Iya. yang apa tadi? Oh, langsung aja keluar akadnya. Langsung cocok kayaknya, keluar langsung akad. Masya Allah, ya Allah. Cocok, masya Allah ya. Iya, ini sambil kuliah sambil bekerja ya. Ini luar biasa, masya Allah ya. Ini suatu hal yang perlu kita apresiasi dan juga membuat kita yang lain-lain semakin bersyukur ya. Ada ternyata saudara kita yang kuliah juga harus bekerja, sedangkan kita kerjanya kuliah, dapat uang dari orang tua, kuliah ngegame, sosmed dan sebagainya, eksis sosialita. Ini kan kita perlu bersyukur banyak. Ya. Mengenai bekerja sama kuliah ya, kita membagi waktu ya. Sebenarnya pekerjaan tersebut ya, kalau bisa kita istilahnya mencuri waktu ya. Mencuri waktu yaitu kita belajar di waktu malam. Di waktu malam ataupun di waktu subuh ya. Kerjanya gimana kerjanya? Pagi sampai kerjanya apa dulu? Kerjanya apa? Pagi sampai malam atau malam sampai pagi? Hah? Siang sampai malam. Oh, siang sampai malam kerjanya. Setiap hari kerjanya ya. Oh, setiap hari ya. Kita bisa untuk belajar kita bisa gunakan waktu ini mungkin ya. Waktu-waktu libur mungkin. Libur kita bisa gunakan untuk kerja dan juga istilahnya ada istilah ulama zaman dulu mencuri waktu. Mencuri waktu di sela-sela tersebut ya, kita curi waktu ya. Ketika kerja ada luang, kita coba baca-baca sebentar dan sebagainya. Jadi ulama dulu ada istilah yang mencuri waktu. Contohnya misalnya Imam Malik ya. Imam Malik dia juga mencuri waktu untuk istighfar bahasanya, mencuri dalam tanda kutip. Mencuri waktu untuk istighfar. Jadi zaman dulu itu kalau kuliah kalau ceramah kan ya. Ceramah tidak ada mic seperti ini sehingga ada mukabbirus saut, ada penyampai suara. Jadi orangnya imamnya ceramah yang hadir ribuan, kan tidak mungkin sampai di ujung sana, sehingga dulu tuh ada namanya penyampai suara, ngomong nanti yang nyampe sana tuh nanti ngomong juga nyampein suara, ngomong stop dulu di sana nyampein suara, melanjutkan. Nah, ketika dia berhenti ngomong tersebut digunakan untuk istighfar Imam Malik ya, mencuri waktu karena pentingnya istighfar. Ini dari sini kita punya fikih. Kadang-kadang kita perlu namanya fikih mencuri waktu. Di antara kesibukan tersebut ada untuk apa ya? Kerjanya apa Mas Bang? Kerjanya apa? Kerjanya di rumah makan juga. Rumah makan berarti ya. Rumah makan kan apa namanya? Kadang-kadang kan ndak rame terus ya. Rame terus atau gimana? Kadang-kadang kalau sedang sibuk, sedang ndak rame, kita bisa bisa baca buku ya. Sambil nunggu, sambil kita baca buku sebentar ya. Insya Allah kita bisa atur waktu tersebut ya. Kita kita gunakan untuk ini. Kalau memang tidak bisa sama sekali ya, kita bisa banyak cara sebenarnya ya. Banyak jalan menuju surga. Banyak jalan menuju Roma kata orang ya. Tapi kita banyak jalan menuju surga. Ya, bisa kita lakukan lakukan misalnya kita kerja mungkin kita izin dengan tempat kerja kita, misalnya sedang ujian, izin 1 hari, nanti pas libur saya balas, nah gitu ya. Sedang libur saya balas lembur, kan bisa diatur ya. Misalnya besoknya ujian, kan ini kan penting ya. Ujian izin sama yang punya saya atau sama teman shiftnya itu izin, mungkin saya sehari tidak masuk tapi nanti saya balas ketika sudah libur, saya balas kerja ya. Jadi banyak cara untuk mengatur insya Allah ya, mudah-mudahan dimudahkan insya Allah ya. Gimana mungkin? Sudah? Masih mengganjal kayaknya? Udah aman? Oh sedikit lagi masih ada.
Kan jadi kan karena termasuk gagal memenuhi waktu sebelumnya Ustaz, kuliahnya jadi terlambat dan tamatnya itu agak sedikit telat. Itu gimana Ustaz? Apa itu suatu kesalahan atau gimana Ustaz? Ya, tidak apa-apa terlambat, insya Allah ya. Terlambat tidak apa-apa, yang penting lulus ya. Karena ini ada uzur syar'i ya. Tidak apa-apa terlambat, biasa ya, biasa terlambat, yang penting tidak terlambat nikah, itu aja. Baik, dari oke, yang di belakang boleh kacamata. Ya. Oh iya, bisa. Boleh namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq dari kampus Libya Medan. Oh iya, Masya Allah. Saya mau bertanya, kalau ada seorang mahasiswa yang memiliki hobi bermain game, yang dimana game ini bisa menghasilkan uang buat kebaikan dirinya, apakah boleh itu? Ya, YouTuber kayaknya Bang ini. Main game. Iya, main game kemudian menghasilkan uang. Ini juara terus lomba gitu ya. Lomba, juara, dapat uang. Bisa juga seperti itu. Terus yang lainnya bagaimana dapat uangnya? Seperti kita bermain sebuah game dengan akun, nanti bisa kita jual gitu. Akunnya dijual ya. Iya. Jadi bermain game ini sebenarnya termasuk dalam dalam hal yang melalaikan. Main game ini termasuk hal yang melalaikan dan tidak memberikan manfaat ya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Ya, main game ini kira-kira bermanfaat tidak? Main game? Kita renungkan ya, bermanfaat tidak main game? Ya, bermanfaat tidak? Bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain dan sebagainya. Ya, bermanfaat tidak? Ini tidak bermanfaat ya. Secara umum main game ini tidak bermanfaat ya, tidak bermanfaat. Ya, sehingga kalaupun kita mendapatkan uang dari hal yang tidak bermanfaat, kita coba cari yang lain dulu. Ya, ada yang lain dulu. Karena yang kita cari itu adalah berkahnya. Harta tersebut yang kita cari itu berkahnya ya. Berkahnya, bukan banyaknya. Bukan banyaknya. Bisa jadi mungkin ya kita dapat uang dari cara yang tidak baik ya. Termasuk tadi main game ini, terus terang aja ya, dari game itu tidak berkah ya. Kurang berkah minimal. Karena didapatkan dari hal yang sia-sia dan membuat orang lain sia-sia juga. Berlomba-lomba dalam hal yang sia-sia. Main game. Kita membantu orang lain ya, membuat sia-sia, mensukseskan hal yang sia-sia, karena terus terang game ini termasuk yang sia-sia. Menghabiskan waktu, menghabiskan umur dan sebagainya. Ya, game apalagi seorang pemuda, hendak kita bayangkan ya, kita tidak bayangkan ya Ibnu Umar, Ibnu Abbas itu habis main game terus. Waktunya habis main game. Ya, kita tidak bayangkan Imam Syafi'i habis main game, atau orang-orang hebat ya. Orang-orang hebat di Indonesia misalnya Pak Habibie waktunya habis main game. Ya, jadi secara umum tidak bermanfaat. Ya. Oleh karena itu, walaupun dia dapat uang, tetapi belum tentu uang ini berkah. Harta ini berkah. Yang dicari dari harta itu berkahnya. Bisa jadi dia punya uang, tetapi uang tersebut tidak mengantarkan kepada kebahagiaan. Tidak mengantarkan kepada kebahagiaan nanti. Atau ada saja cara Allah mengambil uang tersebut. Entah nanti dia sakit, entah dia begini, ban bocor, apa dan sebagainya begitu. Ya, jadi itu maksudnya harta yang tidak berkah. Yang pertama, ada saja cara Allah mengambil, digunakan untuk yang sia-sia, anaknya sakit ini dan sebagainya. Yang kedua, dibuat dia harta tersebut tidak membuat dia bahagia. Karena kan tujuan kita punya uang apa? Bahagia kan? Kita punya uang buat apa? Bahagia. Tapi ada orang punya uang tidak bahagia. Ada orang yang dia tidur di atas kasur yang empuk, yang mewah, yang luas, yang luks, yang mahal, tetapi dia tidak bisa merasakan nikmatnya tidur ya, gelisah di atas kasur yang empuk, bolak-balik. Ya, jadi saran saya ya ini saran saya pribadi ya, cari uang dari hal yang lain, jangan dari hal game, karena itu hal yang sia-sia, mensukseskan yang sia-sia, membantu yang sia-sia, mendukung teman-teman orang lain melakukan hal
yang sia-sia. Ini menurut saya pribadi. Insya Allah coba nanti tanya sama Ustadz yang lebih berpengalamannya, Ustadz Ali Nur di sini dan sebagainya. Insya Allah. Beliau ada. Insya Allah. Iya. Ya. Baik, dari Afwan dulu ya. Satu lagi dari Afwan dan kita bukannya 55. Jangan lupa minta tolong panitia Afwan ditandain tadi yang sudah bertanya, nanti kita kasih aja buku. Satu lagi dari Afwan, silakan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, selain sebagai seorang mahasiswa, saya juga seorang aktivis. Nah, saya ingin bertanya, sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi, saya memiliki tugas yang banyak dan kegiatan yang banyak juga di organisasi. Nah, ketika mengerjakan tugas, masuk waktu sholat, saya sering lalai dalam mengerjakan urusan akhirat. Saya terfokus kepada urusan dunia. Nah, bagaimana sih caranya Ustaz? Caranya agar seimbang antara kegiatan dunia dengan akhirat. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara memanajemen waktu atau memanfaatkan waktu kosong agar waktu yang kita gunakan itu tidak sia-sia, dan bagaimana cara menghilangkan Pelan-pelan mungkin boleh ini. Yang pertama tadi sudah, yang kedua sudah, ya, ketiga pelan-pelan. Bagaimana cara menghilangkan sifat malas yang ada pada diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama tadi masalah waktu dunia dan akhirat. Iya, waktu dunia akhirat ya. Jadi pertama ya, kita ketika kita sibuk, kita lihat dulu ya. Ini sibuk kita manfaatnya apa gitu ya. Manfaatnya apa? Karena memang ada tipe mahasiswa aktivis. Ya, sibuk sana, sibuk sini ya. Ekstrakurikuler BEM ikut. Ini ikut ya. Kemudian nanti paduan suara ikut. Ya, tari ikut, ini ikut ya. Jadi kita perlu perhatikan dari semua aktivitas itu kira-kira apa yang manfaat buat kita. Manfaatnya apa itu kita perhatikan ya. Kemudian yang kedua, kalau memang sudah terlalu sibuk sampai melalaikan akhirat, kita harus lepas. Tujuan kita akhirat ya. Kita harus lepas salah satu. Ya, artinya juga memang ada, ini bahasa kita mahasiswa gulu ya, berlebihan ya. Saya terlalu aktivis sana sini, aktivis terlalu banyak. Terkenal aktivis kampus ya, BEM ikut, ini ikut ya. Ini memang harus dilepas salah satu. Kenapa? Karena pertama tujuan kita wajib menyelesaikan kuliah dan memang wajib menjaga agama kita. Ya. Ini harus kita lepaskan salah satu ya. Kita harus jangan terlalu banyak juga ya. Harus fokus salah satu ya. Terus yang pertanyaan kedua tadi apa ya? Lupa. Yang kedua apa ya? Tadi apa tadi? Kalau terlalu banyak memang lupa. Yang kedua maafkan, boleh diulang yang kedua. bagaimana cara menghilangkan sifat malas. Oh iya. Oh, yang kedua tadi ya. Yang ketiga kalau nggak salah. Yang ketiga, yang kedua. Lupa juga mungkin. Mau menyeimbangkan. Bagaimana cara manajemen waktu agar tidak sia-sia? Ya, manajemen waktu ya sebenarnya begini, tadi mungkin lupa saya sampaikan. Teman-teman sekalian ya, cara manajemen waktu pertama kita harus punya target ya. Kita harus punya target. Seorang muslim harus punya himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi ya. Jangan kita himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Jangan bermimpi saja sudah takut. Padahal mimpi kadang-kadang indah ya. Mimpi aja udah takut ya. Baru bermimpi sudah takut. Artinya apa? Misalnya bermimpi selama kuliah saya hafal berapa juz. Aduh, kayaknya enggak bisa kayaknya nih. Sulit kayaknya nih. Nah, ini baru punya mimpi saja sudah takut. Jadi seorang mahasiswa pertama agar bisa maksimal dia harus punya target. Contoh, selama 4 tahun saya kuliah. Ya, selama 4 tahun ini target saya pertama harus bisa bahasa Arab dasar. Yang kedua, TOEFL saya harus 550. Yang ketiga, selama ini selama satu semester 1 juz, berarti selama 8 semester 8 juz. Hadis arba'in sudah hafal, tulis. Nah, jadi kita buat target dulu. Sehingga memang bagus teman-teman sekalian ya, kalau orang dulu dia punya diary ya. Orang-orang dulu punya diary kan. Diarinya biasanya digembok lagi kan. Zaman dulu kan. Ya, kalau zaman anak zaman now enggak tahu ya. Zaman dulu kita begitu ya, belum ada sosmed. Jadi apa-apa dicurahkan di situ semua.
Dan kalau dibuka sama orang ketahuan marah besar. Dulu begitu sampai digembok makanya dulu diarinya itu. Kalau sekarang ada masalah bukan digembok tapi diungkapkan di sosial media di zaman sekarang. Muda sekarang lagi galau pengen nikah gitu ya. Ya, itu ditaruh sosial media. Nah, itu kita tulis target tersebut. Ya kalau bisa apalagi mahasiswa tulis targetnya tempel di dinding rumah. Dinding kos, dinding kamar. Tulis targetnya sekian, 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 sekian. Ditargetkan. Tulis targetnya tersebut. Tulis di dinding rumah, tulis targetnya harus sekian, sekian. Jangan menjadi mahasiswa biasa saja. Jadi mahasiswa plus tulis targetnya. Jadi sampai sekarang di rumah rencanakan. Pulang-pulang ini rencanakan saya ngapain aja nih 4 tahun ini atau tersisa 2 tahun ngapain aja, harus punya target sekian. Nah, dari target tersebut barulah kita menyusun langkah untuk mencapai target tersebut. Kalau saya punya target setelah keluar bacaan saya bagus biar menjadi imam gitu ya. Jadi imam yang baik nanti ya berarti makhorijulnya harus bagus. Saya harus bisa membedakan ha sama kho. Ha sama kho ya. Harus tahu, berarti saya harus ikut tahsin. Belajar bahasa Arab, cari. Kemudian saya punya target bahasa Inggris harus TOEFL sekian, berarti saya mulai sekarang kursus bahasa Inggris seminggu 2 kali ini kan. Kita ikut. Jadi kita susun target, kemudian bagaimana kita mencapai target tersebut. Dan tulis, tempel di dinding kos. Jadi tatkala kita sudah lemah, lihat lagi, oh ya saya pernah menargetkan. Oh ya pikir. Kemudian begini, satu lagi yang penting. Ustadz, saya sudah usaha. Saya sudah merencanakan semester ini saya hafal juz 30. Saya sudah rencanakan Ustadz. Sudah saya target. Sudah saya jadwalkan habis subuh. Hafal juz 30 misalnya semester ini. Tapi Ustadz gagal. Ya, hanya tercapai 5% aja. Kemudian semester depan saya jadwalkan lagi. Saya targetkan. Gagal. Hanya tercapai 10% hafalan tersebut. Ini gimana Ustadz gagal? Ini kita katakan orang yang punya target dia laksanakan tercapai 5-10% lebih baik daripada orang yang tidak punya target dan tidak punya impian sama sekali. Oleh karena itu tetap susun target. Tercapai 5% alhamdulillah, tercapai 10% alhamdulillah, itu tidak gagal. Itu lebih baik daripada yang tidak punya keinginan menghafal Al-Quran sama sekali atau dia tidak hafal sama sekali. Ya, oleh karena itu mulai sekarang pulang-pulang ke rumah susun targetnya apa saja. Apa yang saya capai dalam waktu 4 tahun selama saya kuliah di masa golden time ini. Ya, itu cara mengaturnya. Kemudian yang ketiga, cara menghilangkan sifat malas. Pertama kita berdoa pada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari sifat lemah dan malas. Pertama, tetap kita tolabul aun kepada Allah, isti'anah. Ini yang pertama, kita minta sama Allah supaya kita dihilangkan rasa malas. Kemudian yang kedua, cara kita menghilangkan rasa malas tadi, kita cari teman-teman yang semangat. Cari teman-teman yang membuat kita ketika ketemu sama dia semangat lagi. Jadi ada teman-teman itu yang kita baru bertemu aja, subhanallah ya, kita langsung semangat lagi. Oleh karena itu tadi sudah kita jelaskan ya, orang-orang yang supaya istiqomah buat komunitas ya, agar istiqomah ngumpulin perangko, buat komunitas perangko biar tidak malas lagi. Mereka kumpul, mereka bicarakan yang biar semangat ini komunitas ini ya, komunitas naik gunung ya, mereka semangat ya. Belum ada komunitas naik pelaminan tadi. Ya mungkin demikian ya cara untuk menghilangkan malas. Setelah ada dari mana satu lagi siapa? Wah, karena satu lagi bingung ini dari sana belum dari sini sudah bagi kita boleh? Boleh. Sebutkan nama, kampusnya, fakultasnya dan dari universitas mana silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setian Saputra dari kampus Universitas Potensi Utama. Saya mau nanya Ustaz, saya pernah diajak untuk bergabung dengan organisasi lembaga dakwah kampus. Ada 2 orang atau 3 orang, bahkan para orang yang mengajak saya untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Dan di dalam organisasi tersebut ada yang berpaham macam-macam paham Ustaz. Ada yang paham Khawarij, ada yang paham
liberal, ada yang berpaham kaum muslimin dan yang lain-lain Ustaz. Dan mereka mengajak saya supaya ada juga yang sebagian di dalam organisasi tersebut yang berpaham dengan pemahaman salaf Ustaz. Dan mereka mengajak saya supaya makin bertambah banyak yang berpaham salaf di dalamnya Ustaz, dengan tujuan supaya bisa mendapatkan mereka yang menyimpang di dalam organisasi tersebut. Dan apakah boleh saya memenuhi ajakan mereka Ustaz? Dan apakah saya termasuk di sini Ustaz? Iya. Sudah? Terima kasih. Iya sudah ya. Jadi pertanyaannya ada organisasi ya. Organisasi Di sana tuh campur aduk ya, campur aduk begini. Kemudian diajak masuk supaya bisa mendakwahi yang di dalam. Ini bagaimana ya hukumnya ya? Hukumnya bagaimana? Sebenarnya ya organisasi ini boleh-boleh saja ya. Tidak ada larangan. Karena ini organisasi itu adalah wasilah ya. Tidak ada larangan. Ya, tidak otomatis masuk organisasi hizbiyah, tidak mungkin, tidak otomatis. Ya, karena wala dan baroknya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu syariat. Jadi tidak ada masalah kalau kita mau masuk organisasi, kita masuk organisasi apapun tidak masalah. Karena ini hanya wasilah, bukan tujuan kita. Tujuan kita liyu'liya kalimatullahil ulya, meninggikan kalimat Allah. Nah, masalahnya sekarang kalau organisasi tersebut kita masuk ke sana dan bisa mewarnai, bukan kita yang diwarnai, tidak apa-apa. Ya, kita masuk organisasi tersebut, kita yang mewarnai, bukan diwarnai, tidak apa-apa. Ibaratnya kita punya posisi, kita punya kekuatan, kita punya ilmu yang cukup, tidak apa-apa, masuk kita dan niat kita bagus, kita untuk nasihat kepada kaum muslimin, ad-dinu nasihah. Tidak apa-apa kita masuk. Ya, tetapi masalahnya kalau kita masuk kemudian kita diwarnai, ya cari yang lain aja, masih banyak ya. Masih banyak organisasi yang lain yang bermanfaat dan sebagainya. Ya, itu lebih bagus. Jadi itu dirinci ya, dirinci kalau memang kita bisa masuk dan mewarnai dan kita mengajak kepada dakwah salafus soleh, dakwah para salaf, bagus. Ya, kita masuk aja. Mungkin demikian ya insyaallah ya. Iya, masih mau nanya. Oh, masih mau nanya, oke boleh. Temannya atau sahabatannya gimana? Atau cuma pengen megang mic aja? Gimana? Mau nanya? Oh, cuma pengen megang mic aja. Baik Ustaz, karena waktu sebelum nanti kita tutup boleh dikasih kata motivasi atau solusi untuk teman-teman kita di sini. Sebelum nanti kita sama-sama tutup, nanti akan ada juga kata penutup dari Ketua Rasional Bapak. Iya, alhamdulillah ya, sebagai closing statement ya, atau sebagai kata-kata terakhir ya, ini mudah-mudahan saya juga bisa menerapkan apa yang saya ucapkan ya. Berarti teman-teman sekalian, para pemuda, para mahasiswa, ada beberapa poin penting yang saya sampaikan. Yang pertama, masa muda kita adalah benar-benar dipertanggungjawabkan di hari kiamat, ditanya 2 kali. Kemudian jangan lupa mahasiswa ini adalah masa golden time, masa-masa yang paling memungkinkan dan paling memudahkan mencapai semua cita-cita kita di masa mahasiswa ini, dan masih jomblo ya. Yang ketiga adalah kita harus sebagai pemuda, musuh terbesar kita adalah kekosongan waktu. Jangan sampai kosong waktu kita. Kalau tidak diisi dengan hal yang positif, pasti dengan yang negatif. Kemudian yang keempat, teman-teman juga para mahasiswa, jangan hanya menjadi mahasiswa biasa saja, harus menjadi mahasiswa plus. Ya, mahasiswa yang plus bisa bahasa Arab, mahasiswa yang plus bisa ngajar tahsin, mahasiswa plus ngapal Al-Quran, mahasiswa plus yang lancar berbahasa Inggris, mahasiswa plus yang menguasai ini dan sebagainya. Kemudian yang kelima, teman-teman harus bisa merencanakan hidup, mentargetkan, punya cita-cita, himmah aliyah, tugas apa yang harus dicapai. Jangan takut bermimpi sebelum melaksanakan. Kemudian yang terakhir ya, kita susun waktu kita jadwalkan sesuai dengan cita-cita apa yang telah kita tulis. Jangan sampai hanya mengalir seperti air, karena yang namanya air mengalir pasti mengalir dari atas ke bawah dan kita akan terus terperosok, tidak maju dan tidak berkembang. Dan tidak lupa ya, kita mahasiswa, kita juga harus belajar agama. Ya, menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu agama. Saya kasih renungkan, saya membuat renungan terakhir kepada teman-teman sekalian. Ketika teman-teman mau masuk ke USU, mau masuk ke fakultas yang diidam-idamkan, mau masuk ke fakultas favorit, teman-teman belajar tidak?
Belajar tidak? Mau masuk ke fakultas yang favorit, belajar tidak teman-teman? Belajar. Ya, begitu juga untuk masuk surga, belajar. Jadi jangan lupa belajar, hadiri majelis ilmu, ya, belajar, baca buku agama, niatkan untuk belajar, hilangkan kebodohan, karena masuk surga juga dengan belajar, dengan ilmu, insyaallah.